Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bab 1 kajian poin kelima. Landasan Hukum Pendidikan Pancasila. A. Pengantar. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa pendidikan Pancasila bukan semata-mata kebutuhan moral dan ideologis, melainkan juga kewajiban konstitusional yang memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Landasan hukum inilah yang menjamin bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan secara teoritis, tetapi juga diinternalisasikan dalam diri dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dan salah satu jalur paling strategis untuk mewujudkannya adalah melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. B. Landasan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan urgensi pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan inilah yang menjadi dasar hukum tertinggi pendidikan nasional. Contoh nyata, ketika kita mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, sesungguhnya kita sedang melaksanakan amanah dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Kedua, pasal 31 tentang pendidikan. Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa demi kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Dari sini jelas, pendidikan nasional tidak boleh dipisahkan dari nilai agama, persatuan dan kepribadian bangsa, yang semuanya bersumber dari Pancasila. C. Landasan yuridis dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mempertegas kedudukan Pancasila. Pasal 2 menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3 menegaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sahat, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Contoh nyata, seorang mahasiswa tidak hanya dituntut pandai secara akademis, tetapi juga berperilaku sopan, jujur, disiplin, dan peduli pada sesama. Semua itu merupakan implementasi dari tujuan pendidikan nasional yang berakar pada Pancasila. Di landasan tambahan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, pada pasal 35 ayat 3 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan Pancasila menjadi mata kuliah wajib nasional di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Contoh nyata, mahasiswa dari jurusan teknik, kedokteran, hingga seni rupa sekalipun tetap harus mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila karena sifatnya wajib nasional, bukan pilihan. E. Landasan kebijakan teknis. Selain undang-undang, ada pula kebijakan teknis yang memperkuat keberadaan pendidikan Pancasila. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023
menegaskan standar nasional pendidikan tinggi yang mewajibkan adanya pendidikan Pancasila. Kurikulum Merdeka yang berlaku sejak tahun 2022 juga memasukkan konsep profil pelajar Pancasila sebagai orientasi pendidikan dasar dan menengah. Contoh nyata, di sekolah menengah, siswa diajak melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, misalnya kegiatan peduli lingkungan, gotong royong di masyarakat, atau aksi sosial kemanusiaan. F. Makna landasan hukum. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, mari kita renungkan apa makna dari landasan hukum pendidikan Pancasila. Pertama, memberikan kepastian hukum bahwa pendidikan Pancasila wajib ada di semua jenjang pendidikan. Kedua, menjaga konsistensi ideologi agar pendidikan nasional tidak kehilangan akar ideologi bangsa. Ketiga, memperkuat pembentukan karakter sehingga Pancasila menjadi roh pendidikan, bukan sekadar pengetahuan formal. Keempat, berfungsi sebagai filter globalisasi, yakni melindungi generasi muda dari pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila. Contoh nyata, ketika budaya hedonisme, individualisme, atau ideologi radikal masuk melalui media sosial, maka nilai-nilai Pancasila menjadi filter agar mahasiswa tetap berkarakter, peduli, dan tidak mudah terprovokasi. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa landasan hukum pendidikan Pancasila bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, serta diperkuat dengan berbagai peraturan teknis. Semua ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, melainkan juga fondasi sekaligus arah pendidikan nasional. Saudara-saudara mahasiswa, mari kita maknai bahwa pendidikan Pancasila adalah amanah konstitusi, sekaligus instrumen strategis untuk membentuk generasi bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa nasionalis, agar siap menghadapi berbagai tantangan global. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.